Pesan saya kepada Malaysia, kepada harimau muda yang akan menghadapi Vietnam di Piala Asia U23, saudara-saudara. Pesan saya adalah hati-hati, karena Vietnam ini biasanya dia tidak bermain bola sepak, tidak bermain sepak bola, tetapi bermain UFC. Gulat, karate, kungfu. Hati-hati saudara-saudara. Dan semoga nanti di sana di Piala Asia U23 itu digunakan video asisten referee. Supaya Vietnam tidak macam. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita cakap, akan ada yang kita bacotin, akan ada yang kita ulas, analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, adil, sportif, tanpa ada provokasi, tidak ada hina-menghina, tidak ada kebencian. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Piala Asia U23. Piala AFC U23 Under 23 yang akan digelar 2024, dan drawingnya, undiannya sudah dilakukan kemarin hari Kamis di Doha, Qatar. Dan yang terjadi adalah negara-negara Asia Tenggara itu kan pesertanya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu tergabung di grup yang bervariasi lah. Malaysia jumpa Vietnam. Sementara Indonesia dan Thailand itu menghadapi lawan-lawan yang cukup berat. Lawan-lawan yang cukup tangguh di grup yang tidak akan mudah. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita bacotin, akan kita perbincangkan, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini drawing undian Piala Asia, Piala AFC U23 itu sudah dilakukan kemarin hari Kamis. Hari Kamis di Doha, Qatar sana, kalau nggak salah sore atau siang lah, saya lupa. Tetapi saudara-saudara, hasilnya ya ada yang senang, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedih, ada yang masuk grup yang bagus, ada yang tidak. Karena begini, faktanya adalah Indonesia diundi bersama tuan rumah Qatar, bersama Australia, dan bersama Yordania di grup A. Secara secara di atas kertas lah, secara matematika itu adalah grup yang amat sangat berat saudara-saudara, amat sangat berat, karena semuanya adalah tim-tim besar di level Asia saudara-saudara. Kemudian di grup C itu ada Thailand saudara-saudara. Thailand itu bertemu dengan Arab Saudi, dengan Irak, dengan Tajikistan. Arab Saudi dan Irak adalah tim yang bagus. Tim yang bagus, tentu saja Thailand juga ya, kalau Tajikistan bisa lah 50-50, tetapi Irak dan Arab Saudi ya peluang lolos bisa besar bisa kecil. Kemudian di grup D saudara-saudara, tim ASEAN lainnya itu akan saling bertemu. Di situ ada Malaysia bertemu dengan Vietnam. Di grup C saudara-saudara. Kemudian ada Uzbekistan dan ada Kuwait. Secara teori ini relatif lebih bagus grup ini dibandingkan grupnya Indonesia maupun grupnya Thailand. Malaysia itu cukup, ya menurut saya cukup beruntung lah. Cukup beruntung, hanya dalam tanda petik ya, ini hanya bertemu Vietnam yang sesama tim dari Asia Tenggara. Kemudian Kuwait itu juga tidak terlalu istimewa, karena buktinya di level senior juga Indonesia bisa mengalahkan Kuwait. Kemudian Uzbekistan memang yang agak berat saudara-saudara, agak berat. Jadi
Ya disyukuri sajalah dibandingkan dengan apa yang diterima Thailand dan diterima Indonesia. Mulai dari grupnya Malaysia saja, saudara-saudara, yang ada Vietnam, karena ini menarik. Ini menarik karena pertemuan apa ya? Kalau selalu pertandingan dengan Vietnam itu, aduh, itu isinya cuma drama, sinetron. Sudah kayak apa ya? Kayak wah, udah nilai-nilai sportivitas, fair play itu kadang sudah hilang. Dan itu memang sudah filosofinya Vietnam seperti itu. Indonesia bertemu Vietnam beberapa kali di level senior maupun di level junior. Yang terbaru di kemarin itu di Piala AFF U23 ya, 23 apa 22, kemudian sebelumnya di SEA Games juga, kemudian ini nanti ketemu di Piala Asia, kemudian ketemu juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi itu kalau ketemu Vietnam itu sudah ibaratnya udah bukan pertandingan bola sepak lagi lah, saudara-saudara. Sudah bukan pertandingan sepak bola, sudah bukan football match. Sudah bukan, ya tidak ada fair apa ya, sportivitasnya itu pemain Vietnam itu hilang sudah. Jadi mereka itu seolah-olah datang ke pertandingan sepak bola itu seperti perang. Jadi apapun dihalalkan. Apapun caranya, yang penting menang. Mereka memukul, menendang, bikin pura-pura jatuh, pura-pura berkelahi itu sudah dan itu sudah terbukti bahkan di pertandingan FIFA Matchday uji coba melawan Cina kemarin. Bulan lalu kalau nggak salah tim senior Vietnam itu juga kan UFC-nya keluar, mixed martial art-nya keluar, kungfu-nya keluar, karate, gulat, taekwondo semua keluar. Jadi untungnya ada video asisten referee. Jadi ini berhati-hati. Saya sih lebih kalau Malaysia menghadapi Vietnam di grup ini ya, saya lebih concern, lebih perhatian ketika Malaysia menghadapi Vietnam daripada menghadapi pertandingan lain. Karena menurut saya pertandingan melawan Kuwait maupun melawan Uzbekistan itu ya penting nggak penting. Itu nanti akan menjadi sepak bola yang sungguh-sungguh sepak bola. Beda dengan pertandingan melawan Vietnam yang bisa jadi berubah menjadi kungfu. Semoga saja saudara-saudara, dan saya sih berharap ini saudara-saudara saya di Malaysia itu juga berharap, memiliki harapan yang sama bahwa Piala Asia, Piala AFC U23 ini nanti menggunakan video asisten referee, VAR. Itu penting sekali saudara-saudara, penting sekali, apalagi kalau di pertandingan yang Malaysia berhadapan dengan Vietnam. Kalau bertemu dengan Uzbekistan ya saya rasa mereka sama-sama akan sportif lah. Uzbekistan juga akan bertanding di sepak bola, kemudian Kuwait juga akan bertanding sepak bola. Hanya saja pertandingan melawan Vietnam ini saudara-saudara, pertandingan melawan Vietnam ini yang harus diwaspadai. Karena begini, selain Vietnam itu juga tim yang kita tahu sendirilah, curang, menghalalkan segala cara, tidak segan untuk berkelahi, tidak segan untuk melakukan pelanggaran keras, tidak segan untuk bikin drama, pura-pura, memprovokasi. Malaysia ini kan juga tim U23 Malaysia ini menurut saya tergolong baru karena pelatih yang sebelumnya Ella Farasan sekarang gabung dengan tim kepelatihannya Kim Pan-gon. Tidak tahu nanti apakah Ella Farasan akan menangani tim ini di Piala Asia U23 atau tidak. Tetapi yang saya tahu sekarang pelatihnya kan Garrido dari Spanyol. Nah ini ya, dan butuh mungkin saja hanya ada waktu berapa ya? November, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 sekitar 3-4 bulan untuk Garrido ini untuk membuat timnas Malaysia U23 tampil kompetitif walaupun materi pemainnya sebenarnya masih sama, masih tidak berbeda jauh dari tim yang sebelumnya. Tetapi kan tentu saja dengan beda pelatih itu beda pendekatan, beda cara bermain, beda strategi, beda filosofi, beda taktik. Dan ya semoga saja nanti Malaysia bisa mendapatkan skuad yang bagus ketika Piala Asia U23 diselenggarakan. Khususnya yang terlebih penting itu ketika berhadapan dengan Vietnam. Karena ini yang jauh lebih penting daripada pertandingan Uzbekistan melawan Uzbekistan dan Kuwait, yang saya rasa kalau Uzbekistan dan Kuwait bisalah diatasi sedikit walaupun ya mungkin draw. Tetapi kalau Vietnam ini kan banyak dramanya saudara-saudara, banyak dramanya. Aspek di luar sepak bola itu terkadang jauh lebih dominan daripada aspek di sepak bola itu sendiri. Jadi memang harus diperlakukan khusus dan cukup berhati-hati. Garrido harus berhati-hati terhadap memberikan instruksi kepada pemain-pemain Malaysia yang benar.
Grupnya Indonesia dan Thailand, saudara-saudara. Ini sudah pasti tidak mudah, saudara-saudara. Sudah pasti tidak mudah. Saya membayangkan bermain melawan Qatar. Indonesia bermain melawan Qatar itu, waduh, itu berat sekali. Apalagi Qatar akan main sebagai host, sebagai penyelenggara. Walaupun Indonesia mengandalkan Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, kemudian Elkan Bagot mungkin kalau dapat izin. Ya tetap aja itu pertandingan yang amat sangat berat, saudara-saudara. Tidak mudah lah tuan rumah Qatar. Apalagi di situ ada Jordan juga, ada Australia. Ada Australia, saudara-saudara. Ya saya sih tidak gimana ya. Ya mungkin berat sih berat, tapi ya nggak tahu apakah bisa 50-50 atau tidak. Saya nggak tahu karena ya seperti yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, saudara-saudara. Indonesia itu kalau bermain di luar negeri, away, bermain di tempat di kandang lawan itu susah sekali. Kalau mungkin di tempat netral masih bisa lah, masih peluangnya masih 50-50. Tapi kalau lawan Qatar mungkin berat, tapi kalau melawan Australia mungkin bisa 50-50, walaupun juga berat juga. Lawan Jordania juga mungkin 50-50 tapi berat. Sementara grup Thailand, Thailand itu juga sama. Arab Saudi itu sudah pasti berat, saudara-saudara, sudah pasti berat. Kemudian Irak ini walaupun tim U23, tim juniornya itu tidak sebagus tim senior, tetapi tetap saja berat juga. Yang mungkin bisa diatasi Thailand itu hanya Tajikistan. Tajikistan itu mungkin relatif lebih bisa diatasi karena ya kualitasnya sedikit di bawah Thailand, saudara-saudara. Jadi peluang Thailand ini mungkin untuk lolos ke babak berikutnya itu mungkin sedikit lebih bagus daripada peluang Indonesia. Kalau Indonesia mungkin saja butuh keajaiban, butuh kejutan lah, surprise dia. Tetapi kalau Thailand ini dia bisa bekerja lebih beruntung lagi lah, mungkin bisa peluangnya ada. Saya rasa nanti kalau Indonesia bisa menggunakan pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner, seperti Rafael Struijk, seperti Marcelino Ferdinand, seperti siapa lagi ya? Elkan Bagot itu bisa bermain. Peluang Indonesia sebenarnya ada, saudara-saudara. Cuma kan masalahnya ini agendanya ini nanti apakah dia bertepatan dengan FIFA Matchday atau tidak? Itu di situ Piala AFC U23 ini bertepatan dengan FIFA Matchday apa tidak? Kalau dia tidak bertepatan dengan FIFA Matchday ya saya rasa pemain-pemain abroad, pemain-pemain terbaik Indonesia yang berusia 20, 21, 22, usia under 23 ini kesulitan untuk bergabung. Karena nggak mungkin klub liga klub mereka melepas karena ini bukan pertandingan FIFA. Walaupun Piala AFC U23 yang diselenggarakan oleh AFC langsung ya, tetapi kan ini bukan Piala Asia Senior. Jadi itu kesulitannya di situ, saudara. Makanya saya bilang Indonesia butuh keajaiban. Keajaibannya apa? Keajaiban pertama ya bisa mengumpulkan pemain terbaik, bisa mengumpulkan pemain-pemain abroad. Keajaiban kedua adalah bisa setidaknya kita mendapatkan poin dari Jordania. Setidaknya kita bisa mendapatkan poin dari Australia. Setidaknya juga kita bisa mendapatkan poin dari Qatar. Karena kalau kita bisa mungkin menimbang 2 kali atau imbang 2 kali, menang sekali ya lolos kita. Atau sekali menang, sekali imbang, sekali kalah ya punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau kita sudah kalah 2 kali ya selesai. Atau kita hanya dapat 1 poin misalnya, hanya imbang saja ya susah. Yang penting itu kita bisa dapat kemenangan 1, kemudian hasil imbang 1. Itulah yang saya bilang keajaiban, 2 keajaiban itu tadi. Dan saya semoga sih bisa, saudara-saudara, semoga bisa. Kuncinya nanti ada pada pemanggilan pemain. Kalau bisa dapat pemain abroad semua bergabung ya alhamdulillah, saudara-saudara. Apalagi ada Justin Hapner nanti misalnya ikut bergabung. Untuk Thailand sendiri, saudara-saudara, walaupun terlihat ini grupnya ya seimbang ya, 50-50 lah, grup yang 50-50, tetapi kan kita tahu prestasi sepak bola Thailand ini semakin hari itu semakin menurun. Tim senior mereka juga di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tidak istimewa, biasa-biasa aja. Di level klub itu juga klub-klub Thailand yang di Liga Champions Asia itu juga
aduh juga terpuruk lah menurut saya. Kemudian di U23, di U20, U19, U20 di SEA Games, itu mereka main jelek. Kemudian di Piala AFF U23 itu juga jelek. Di Asian Games, itu juga ya prestasinya lebih tidak sebagus generasi-generasi sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi peluang Thailand sebenarnya ya, walaupun terlihat ini grupnya 50-50, bisa jadi Thailand justru akan terpuruk, saudara-saudara. Kalau sudah perhatikan, Arab Saudi ya sudah pastilah itu tim bagus sekali. Di level senior maupun di level junior itu mereka bagus sekali. Kemudian Irak ya, walaupun tim level juniornya tidak sebagus tim level senior, tetapi mereka tetap saja tim yang bagus. Punya cara bermain yang luar biasa lah, yang menurut saya sangat padu. Kemudian Tajikistan ya, satu-satunya kemungkinan Thailand itu menang ya mungkin saja melawan Tajikistan. Sudah nanti penentuannya adalah pertandingan melawan Irak. Kalau dia bisa menahan imbang Irak ya nanti kan hitung-hitungannya head to head atau selisih gol itu bisa. Tetapi kalau melawan Arab Saudi saya rasa susah. Saya rasa susah untuk Thailand bisa mengalahkan Arab Saudi. Karena ya level Arab Saudi kita suka atau tidak suka itu mereka sudah level kelas dunia lah. Apalagi sekarang kompetisi Arab Saudi kan salah satu kompetisi yang kedatangan banyak bintang sepak bola kelas dunia. Jadi Thailand ini ya 50-50 tetapi ada kecenderungan bisa juga dia gagal, saudara-saudara. Berharap sih saudara-saudara ya, saya rasa sih kita negara ASEAN ini harus ada satu lah yang lolos ke mampu mencapai semifinal. Karena begini, nanti kita kan ini berdasarkan regulasi nih ya, regulasi turnamen. Nanti ada 3 tim yang otomatis lolos ke Olimpiade di Paris, Olimpik 2024. Kemungkinan juara runner up dan mungkin saja akan ada perebutan peringkat ketiga. Dan peringkat ketiga itu yang akan pergi. Sementara peringkat keempat, saudara-saudara, itu akan menjalani playoff melawan dari Afrika. Tim dari Afrika untuk mendapatkan satu tempat lagi di Olimpiade. Dan ini tentu saja Olimpiade itu tentu saja kompetisi yang cukup bergengsi, saudara-saudara. Walaupun bukan masuk di kalender FIFA. Tidak ada di FIFA Matchday. Dan biasanya Olimpiade ini digelar pada bulan Agustus, bulan Juli. Kalau kan nanti 2024 itu ada Euro 2024. Nah, itu kemungkinan akan digelar setelah Euro 2024. Euro 2024 itu akan digelar di Jerman, kemudian Olimpiade 2024 itu akan digelar di Paris. Dan biasanya ini akan ada izin khusus dari FIFA akan memberikan izin khusus kepada pemain-pemain dari klub internasional, klub-klub besar yang ini walaupun ini bukan agen, tetapi ini kan bergengsi sekali dan saya harap akan adalah entah Malaysia, entah Thailand, entah Indonesia, entah Vietnam. Ya janganlah kalau Vietnam kan kacau kalau ya. Semoga mungkin saja ya kalaupun tidak lolos penampilan tim ASEAN ini tidak mengecewakan karena ya kalau dibandingkan dengan grupnya yang ada Jepang, Korea, dan Cina, apa yang dialami Indonesia, Thailand, dan Malaysia dan Vietnam ini tidak seberapa, saudara-saudara. Kalau Anda lihat grupnya Jepang, Korea, dan Cina itu kan grup kelas kakap semua. Tetapi saya sih optimistis, saudara-saudara. Optimistis setidaknya akan ada 1 atau 2 tim dari Asia Tenggara ini yang akan lolos ke babak 16 besar, saudara. Setidaknya babak 16 besar. Kok 16 besar? Perempat final, saudara-saudara. Perempat final. Syukur-syukur, alhamdulillahnya bisa tampil hingga ke semifinal, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat ke timur. Kita sudah membahas tentang Piala Asia U23, tentang hasil drawing, hasil undian, tentang Piala AFC U23 yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. Nah, di grup A Indonesia bertemu dengan tuan rumah tentu saja Qatar. Di situ juga ada Australia. Kemudian Thailand juga bertemu lawan yang cukup tangguh, ada Arab Saudi, ada Irak. Nah, sementara Malaysia itu akan bertemu Vietnam. Dan seperti yang sudah-sudah, saudara-saudara, ketika pertandingan menghadapi Vietnam ini ya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia,
Bukan hanya Cina, bukan hanya semua tim yang bertanding menghadapi Vietnam itu bukan menampilkan pertandingan sepak bola, bukan football match, bukan, tetapi lebih kepada UFC, mixed martial art, MMA. Ini layaknya kungfu, saudara-saudara, layaknya gulat, layaknya tinju, boxing, layaknya UFC, layaknya MMA, mixed martial art. Jadi ini hati-hati pesan saya kepada Malaysia, kepada Harimau Malaya Muda yang akan bertemu Vietnam nanti di Piala Asia U23 itu hati-hati sekali, karena ya kita tahu sendirilah pengalaman tidak hanya di level senior, tidak hanya Doan Van Hau saja, tetapi juga di level U23, di level U19, di level U17. Jadi sepertinya itu sudah bermain seperti kungfu, ala kungfu itu sepertinya sudah menjadi filosofi dasar permainan Vietnam. Dan semoga nanti ada video asisten referee yang diterapkan di Piala AFC U23 sehingga permainan drama ala Vietnam itu tidak akan terjadi. Kekerasan yang biasa dilakukan pemain Vietnam itu tidak akan terjadi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.